أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sampai kita hormati di tengah-tengah kita pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Lubuk Linggau yang diketuai oleh Bapak Dr. Haji Mati Idris Usman. Di tengah-tengah kita juga Bapak Haji Ajiriang, Bapak Haji Hasnel, Bapak Ketua PCM Utara 2, Bapak Haji Moklas Yusuf, juga hadir Pak Ustadz kita Dr. Haji Hasbi Sinina Ali. Ada tuan rumah Ustadz Marlin Absanjana Agama, ada Ustadz Anang Cik, ada Ustadz Pak Soeharto, lupa Pak Sekjen kita dari Muhammadiyah Kota Lubuk Linggau, Pak Jumarno, juga Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Lubuk Linggau, Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan pujian puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh yang cerah ini. Walaupun langkah kita begitu banyak ujian menghadap atau menuju rumah Allah, tapi luar biasa pahala yang Allah berikan kepada jamaah-jamaah yang mampu melangkahkan kakinya ke sholat subuh. Semoga kita semua yang hadir di pagi hari ini selalu mendapat berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kehadiran kita begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pengajian pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Lubuk Linggau. Kita doakan semoga saudara kita yang belum hadir mungkin masih dalam perjalanan, karena mungkin jamaah kita bangsa jamaah tetap di masjid-masjid rumah dan sedang berjalan menuju masjid raya. Salam kepada Allah Subhanahu wa taala semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, untuk dapat berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita awali pertemuan kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Informasi dari Ayanda Ketua tadi kita awali dengan ceramah agama terlebih dahulu sambil kita menunggu sekalian. Setelah itu baru kata sambutan dari Ketua PDM. Kita langsung ceramah kepada Ustaz Hasbi Sinina Ali Magister Pendidikan Islam, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Adalah ada di antara kamu orang yang menyuruh pada berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di Imran ayat 104. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Ketua PDM Lubuk Linggau beserta jajaran sepuh kita Muslim tahun 70-an beliau ini sempat main bola Pak ya.
Dulu ada bola Pak namanya AW 10 waton. Dulu pernah juara Musirawas. Ibu Aisyah sempat hadir. Pagi hari ini saya diperintahkan oleh Majelis Tabligh sekaligus diketahui oleh PDM. Mohon izin saya membuat rangkuman, bukan saya ngarang, bukan. Rangkuman materi kemuhammadiyahan dari tahun berapa ini. Yang kasih materi saya rangkum Pak, dirangkum jadi satu. Hari ini, pagi hari ini luar biasa, kita memulai kita memulai kajian khusus ini, khusus tentang kemuhammadiyahan. Tancung jempol buat PDM Majelis Tabligh. Dia mengkoordinasikan sebagai koordinator 3 majelis. Alhamdulillah sudah berjalan 2 majelis, yang satunya belum. Majelis Tabligh, sebelum majelis Tabligh ini majelis tarjih. Sudah rapat pertama dan insya Allah dalam waktu yang tidak lama majelis tarjih akan membuat buku saku, Pak. Buku saku yang tidak terlepas dari buku yang ada di Muhammadiyah. Mudah-mudahan Muhammadiyah kita ke depan akan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini saya di request oleh bermacam-macam, sampai yang dari Jogja Pak merequest nih Pak ya, kajian kita ini. Dari bermacam-macam itu agak susah saya untuk memilah-milahnya. Ini banyak ada ya. Pertama dulu kajian kita lebih memokus kepada TBC Pak. Nah, di masa Pak Haji Ahmad Dahlan dan beberapa masa sesudah itu lebih dikenal dengan TBC. Warga Muhammadiyah jarang tak kenal dengan TBC Pak. Tahayul, bid'ah, syirik. Awal-awalnya. Lah terakhir ini Muhammadiyah berkemajuan. Berkemajuan. Bukan Islam itu kita perbaiki syariatnya, bukan. Tapi orangnya yang maju melalui ajaran agama Islam. Didikannya maju, serikatannya maju, berkemajuan berdasarkan ajaran agama Islam. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada awal-awalnya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan luar biasa pemikirannya, bukan hanya saat itu, mudah-mudahan ke depan. Background lahirnya Muhammadiyah itu ada 2 faktor, 2 penyebab. Ada intern, ada ekstern. Kalau intern
Haji Ahmad Dahlan melihat dari 4 faktor. Pertama, melihat akidah umat Islam. Yang kedua, melihat tauhidnya umat Islam. Yang keempat, hubungan sesama manusia, secara khusus sesama Islam. Yang keempat adalah intern umat Islam dengan ekstern umat Islam. Artinya lintas umat Islam. Ekstern ada beberapa hal. Pertama, waktu itu Belanda sangat menyudutkan ajaran Islam. Tentu di dalamnya terkait juga warga Muhammadiyah. Sampai-sampai waktu Belanda itu tidak boleh membaca ayat innad dina indallahil Islam. Tidak dibolehkannya, Pak. Sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Jangan dibaca, kata Belanda. Wahyu itu. Kan kamu baik. Terus berkaitan dengan itu juga ada semacam kristenisasi, Pak. Kristenisasi yang sangat luar biasa waktu itu, dan insya Allah juga masih sekarang masih. Maka dikenal waktu itu di mana ada gereja, Pak Haji ya, ingat Pak Haji itu. Di situ Muhammadiyah membuat masjid. Mana ada gereja, Muhammadiyah bermasjid. Terus, kenapa kristenisasi saat itu gencar? Termasuk di transmigrasi oleh Pak Soeharto. Dari program transmigrasinya diselipkan dalam transmigrasi itu ada umat di lain Islam. Nah, inilah jadi pemikiran Pak Haji Ahmad Dahlan. Balik ke pangkal tadi bahwa umat Islam itu dilihat oleh Pak Haji Ahmad Dahlan segi akidah. Segi akidah ingin beliau memurnikan akidah, istilahnya memurnikan. Bukan akidah yang tidak ada tapi dibersihkan. Allah sampai sekarang masih ada berjalan itu. Dulu terkenal termasuk daerah-daerah Serambi Mekah misalnya, Aceh, Sumatera Barat dan sekitarnya. Kalau berdoa mesti pakai kemenyan. Ya, Pak ya, pakai kemenyan. Sampai sekarang masih ada, walaupun sudah mulai berkurang. Itu kenapa pakai kemenyan? Alasannya supaya yang menyampaikan doa itu asap itulah kepada Allah. Asap. Awalnya api. Nah, ada api, ada asap. Bentar Pak ya, saya cuman sekilas saja, nanti banyak pertanyaan. Bukan saya saja yang jawab, mungkin yang lain-lain juga bisa menjawab. Dulu heboh kalau mau bikin rumah harus ada kelapo di pucuk rumahnya itu. Terus ada bu dan lain sebagainya. Ini menurut beliau Pak Haji Ahmad Dahlan sudah meracuni akidah, meracuni iman. Sampai ibu-ibu dulu itu sibuk, kalau hamil sibuk nyari apa Pak Zul? Nyari gunting ya, nyari gunting, nyari bawang merah, bawang putih dan sebagainya. Akidah umat Islam pada saat itu dilihat oleh Pak Haji Ahmad Dahlan perlu dimurnikan, perlu dibersihkan dari hal-hal tahayul, syirik, bid'ah.
Nah, pesan ini tentu sampai kita sekarang. Ayo kita bersama-sama menjalankan ide yang besar dari Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan, kepingin memurnikan akidah. Informasi masih ada warga Muhammadiyah yang masih memakai itu. Ya. Sampai-sampai kalau ada orang meninggal harus pakai payung kepalanya itu. Walaupun sifatnya masih sementara katanya. Mayungnya itu yo kain putih, itulah kain putih kapannya itu. Jadi niat baik Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sangat bagus, mari kita kembangkan. Yang kedua, dari segi ibadah Pak, ingin juga beliau itu memurnikan ibadah. Memurnikan ibadah. Yang kita lihat barangkali Pak ya, kalau assalamualaikum itu kanan buka, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu di mana dasarnya, di mana dalilnya? Ternyata tidak punya Pak. Yang ada hanya kalau ke kanan assalamualaikum warahmatullahi, supaya katanya neraka surga itu dibuka oleh Allah. Oke lah ya. Tapi pas ke kiri assalamualaikum warahmatullahi, supaya neraka dibuka juga. Macam mana itu? Masuk mana kita? Segi ibadah Pak, kepingin Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan memurnikan ibadah itu. Mohon maaf Pak dari request. Memurnikan ibadah. Mungkin sama pengalaman saya dengan pengalaman Bapak jika ikut berjemaah di mana-mana. Seperti ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa baca belakang Pak? Rabbil firli amin. Rabbil firli amin. Rabbil firli memang bagus, ya Allah ampuni aku. Amin. Itu lagi Pak, Ibrahim wa Musa alaihissalam. Ini di mana ini Pak? Di mana? Aku pakai Haji Ahmad Dahlan bingung deh, mana lahin ini. Nah, Pak ya. Karena itu sebenarnya pengikut Muhammadiyah itu berbangga hati dengan adanya ide dari Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, kepingin memurnikan akidah, kepingin memurnikan ibadah. Mari Pak kita sama-sama ya minimal ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Nanti kalau ingin dicetak lebih banyak Pak, saya tahu Pak, di materi-materi dari dulu sampai yang terakhir. Kemudian beliau juga melihat bagaimana hubungan silaturahim sesama manusia, terkait juga perihal interaksi jual beli. Dulu sampai sekarang masih berjalan tuh Pak. Jual beli hubungan silaturahim. Yang sekilo itu jarang 10 on Pak.
Yang sekilo itu jarang 10 mato bahasa dusunnya, 10 mato. Yang dikenal sekilo itu ada 7, ada 8. Ini ada apa ini? Belum lagi meterannya itu tidak sampai 100 cm. Hebat lagi Pak, mohon maaf, di desa-desa itu kan nitip jual parang Pak, nitip jual getah itu nitip. Ada toke khusus. Ini nitip paling-paling 1 keping, 2 keping istilahnya ya. Tahu bahwa dari dusun itu sekeping itu 50. Tahu berita balik tinggal 40 atau 30. Rasanya nyusut. Nah, apa sih istilahnya nyusut ya? Nyusut. Belum lagi upah ngangkutnya, belum lagi upah mobilnya, upah neknya. Akhirnya hanyalah penghasilan si toke tadi ketimbang di petani. Mana nak merubah ini Pak apa? Daniel nak merubahnya nih, pening pala Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hubungan silaturahim. Dulu masih banyak Pak orang nikah antar agama. Nah, sampai sekarang masih ada. Bapaknya Kristen, ibunya Islam. Anaknya suruh milih. Suruh milih. Nah, Masya Allah. Itu persoalan-persoalan keagamaan yang perlu kita cermati, dan ini adalah ide besar, ide berat dari Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk meneruskan ide yang amat besar ini, mudah-mudahan jadi ibadah bagi kita. Bagi kita menjadi ibadah. Makanya Muhammadiyah itu sering disampaikan adalah peluang ibadah bagi kita. Meluangkan waktu, kan mana Pak? Seharusnya masih tidur, barangkali sudah subuh nih tidur lagi. Perjuangannya untuk berjuang demi ajaran Islam kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kemudian Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan sungguh banyak dulu rintangan tantangannya, sampai-sampai musolanya dirubuhkan orang. Karena waktu itu beliau mempunyai ide bahwa arah kiblatnya salah, sesuai dengan ilmu yang dia peroleh. Ternyata di Lubuk Linggau tahun 90-an itu masih ada Pak Muhsin Ashraf. Pak ya, Muhsin Ashraf. Masuk Masjid Agung itu, salam, beliau termasuk ada andilnya untuk mengarahkan kemana yang benar kiblat itu. Tapi yang aneh waktu Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, kiblatnya ada yang agak nganan dikit, ada yang agak kiri dikit. Aduh, mana ini? Sampai tahun 2000-an di Lubuk Linggau ini muncul dari Kemenak itu yang memang punya ilmu tentang arah kiblat. Ukurlah seluruh masjid di Lubuk Linggau ini. Ada 2 masjid yang arahnya hampir pas. Nah, diantaranya Masjid Raya ini. Ini agak pas Pak, tapi masih kurang dikit katanya, masih kurang dikit. Makanya jadahnya kan agak miring, agak miring sedikit. Nah, menurut para ahli alak itu, arah kiblat kita kalau 2 derajat saja tidak mengarah kepada Mekah itu, ke Masjidil Haram, ke Mekah itu, 2 derajat sajalah dari Linggau ini sampai ke Mekahnya itu lebih kurang bedanya itu 92 sampai 93 kilo. Tidak mengarah kepada Ka'bah. Bayangkan Pak.
Itu 2 derajat di sini kecil nian Pak, 2 derajat di sini itu kecil nian. Selisihnya sangat kecil. Nah, menurut kawan dari Kemenak itu ada di Linggau ini arah kiblatnya sampai 20 derajat. Nah, Pak. Kalau 20 derajat berarti berapa jaraknya? 2 derajat sampai 90 sekian derajat, 90 kilo, Pak. Apalagi sampai 20 derajat. Masya Allah. Aku ngadapnya mungkin pacak ke Israel ngadapnya. Pacak ngadap kemana? Sempat dirubuhi musola Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu banyak tantangan-tantangan yang memang tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan. Di Indonesia ini Pak, kebiasaan itu ya ada 3 peraturan yang mesti kita ikuti. Pertama, peraturan pemerintah, perundang-undangan pemerintah. Kemanapun kita ini warga negara Indonesia, ya. Jadi aturan pemerintah, undang-undang juga kita harus patuh. Yang kedua, aturan agama kita, aturan agama Islam. Ikuti, kita patuhi. Yang ketiga, adat istiadat. Nah kadang-kadang ada istiadat inilah mendominasi Indonesia. Kalah perintah agama, kalah perintah pemerintah. Adat. Ini nyinggung dikit ini di Sumatera Barat Pak ya, dari Bengkulu ada nama tabut itu. Tabui. Nah itu dirancang sedemikian rupa, biayanya jutaan, malah ratusan juta. Sudah sebagus macam itu Pak Asnel dibuang ya, dibuang ke laut. Dan yang membuang itu umat Islam tuh, itu tanda seperti orang India. Air adalah merupakan Tuhan. Artinya situ penyembahan terhadap Tuhan. Kalau di Jawa itu pas waktu 6 hari Syawal Pak ya, ada apa namanya itu? Orang ketupat. Ada unsur juga situ Pak, ada unsur juga. Sampai-sampai ada yang pingsan, ada yang mati berebut ketupat itu. Masya Allah. Jadi inilah Pak beban berat yang kita pikul sebagai warga Muhammadiyah. Kasihanlah kita. Kalau Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah punya cita-cita yang amat besar, kita tak tahu baik, kita tak cuek baik. Nah inilah jadi pemikiran PDM kita Lubuk Linggau. Mana ke depan pengajian kita terus berjalan. Saran saya karena requestnya sangat banyak, hanya satu sisi saja Pak saya bisa kaji. Sisi yang lain mungkin ada kesempatan lain dan mungkin ada orang lain. Dan dikenal Muhammadiyah itu para tokoh-tokohnya, para pemimpin-pemimpinnya termasuk yang tidak punya rumah, Pak. Ketua PP tidak punya rumah, Masya Allah. Ketua PP itu kalau di negara presiden, Pak. Tidak punya rumah. Sangat luar biasa tawaduknya. Padahal dia dekat dengan Pak Soeharto. Dekat dengan Pak Soeharto. CS-nya Pak Soeharto. Kalau dia ngomong dikit itu, tolong Pak bangun rumah aku. Dan kita juga tawaduk harus tawaduk. Tapi tawaduk situ bila perlu ya dia kayo tapi tawaduk. Dia punya jabatan tawaduk rendah hati. Pak hebat Pak ya, alhamdulillah tawaduk dia. Bapak kaya ya, alhamdulillah. Kan seperti sikap setan, wa isqulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu sombong Pak. Enggan dan sombong. Enggan itu tidak mau melaksanakan perintah Allah dan sombong.
Saya baca dalam beberapa kajian itu sombong itu ternyata punya kelebihan, Pak. Iblis itu menurut dia punya kelebihan, dia dari api, manusia dari tanah. Dah hebat manusia tuh, hebatlah saya api. Ya. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Yang sombong itu orang kafir. Karena itu apapun kelebihan kita adalah pemberian Allah. Kita baca dengan alhamdulillah. Pak hitam ya alhamdulillah. Pak putih ya alhamdulillah. Jangan jadi orang ketika orang hitam la ilaha illallah ngape wangka. Hitam tegeliau. Mamane pak ka, mana emak ka. Laju maknya salah. Padahal yang menciptakan hitam itu Allah. Ayo mari kita tingkatkan akidah kita, keyakinan kita kepada Allah. Ayo kita benari, murnikan ibadah kita. Mari kita perbaiki hubungan silaturahim sesama manusia. Kajian awalnya sampai situ. Silakan kepada majelis tabligh untuk meneruskan dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.